Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Nabila Syahira dengan NIM B3234668, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau mengenai kearifan lokal Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Koto 11 Tarusan. Kearifan lokal yang saya presentasikan hari ini terdapat dua, yaitu tradisi upacara pengangkatan datuk atau Bataga Penghulu. Yang kedua adalah tradisi tari persembahan. Definisi dari kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan hidup, pengetahuan, strategi kehidupan yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu dan merupakan hasil dari pemahaman dan mendalam mereka terhadap lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun. Kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, serta bahasa dan komunikasi serta kesenian. Kearifan lokal merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Hal ini dapat ditemukan dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Indonesia memiliki berbagai macam kearifan lokal karena terdiri dari berbagai suku dan budaya. Kearifan lokal ini dapat menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tujuan dari kearifan lokal ini adalah yang pertama, pengelolaan lingkungan hidup. Kearifan lokal dapat berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam menjaga keberlanjutan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah pengembangan kebudayaan. Kearifan lokal juga berfungsi sebagai ekspresi budaya dan bersifat tak benda dari suatu komunikasi melalui praktik sosial dan relasi yang dibangun oleh masyarakat. Kearifan lokal dapat menjadi bentuk pengembangan kebudayaan yang unik dan khas. Yang ketiga adalah pemecahan masyarakat. Kearifan lokal juga berperan sebagai pengetahuan yang digunakan untuk menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengetahuan dan strategi kehidupan yang terkandung dalam kearifan lokal dapat membantu masyarakat dalam mengatasi tantangan dan permasalahan sehari-hari. Fungsi kearifan lokal eh, yang pertama adalah pedoman dalam kehidupan. Kearifan lokal menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu masyarakat untuk bertahan hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Yang kedua adalah penggerakan transformasi dan penciptaan keanekaragaman budayanya. Kearifan lokal ini dapat menjadi motor penggerak transportasi dan penciptaan keanekaragaman sebuah budaya di Indonesia. Hal ini melibatkan kemampuan masyarakat lokal untuk beradaptasi, menata, dan menumbuhkan pengaruh alam serta budaya lainnya. Yang ketiga adalah melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kearifan lokal juga berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakatnya. Dua contoh kearifan lokal yang saya jelaskan lebih rinci yaitu yang pertama upacara pengangkatan datuk dan atau Batagak Penghulu. Yang kedua adalah tari persembahan. Tradisi upacara pengangkatan datuk atau Batagak Penghulu merupakan upacara adat Minangkabau dalam rangka meresmikan seseorang menjadi penghulu atau pemimpin klan. Dalam hal ini, pengangkatan atau peresmian penghulu tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan saja. Peresmian ini haruslah berpedoman kepada petitih adat, mengangkat rajo, sakato dalam alam mengangkat penghulu sakato kaum. Tata tertib meresmikan penghulu dimulai dari rapat atau mufakat kaum. Kemudian dibawa ke halaman yang artinya dibawa masalahnya ke dalam kampung, lalu diangkat ke tingkat suku atau marga. Dan akhirnya dibawa dalam kerapatan adat nagari atau KAN. Kan, yang berhak memasangkan deta penghulu atau tutup kepala kebesaran penghulu yang harus diangkat ialah pucuk adat.
Tata cara kegiatan dari upacara pengangkatan datu atau batagak penghulu ini dilakukan mulai dari pemotongan sebuah kerbau sehari sebelum acara dimulai, serta masak bersama oleh para perempuan. Ketika acara akan dimulai, calon penghulu baru akan diberi gelang memakai pakaian adat kebesarannya, kebesaran seorang penghulu, dan istrinya sebagai bundo kanduang memakai pakaian bundo kanduang. Tengkorak tandua atau sunting beserta baju kurang. Setelah itu akan dilakukan kegiatan arak-arakan. Ini dimulai setelah turun ke halaman dan dilepas dengan tari-tarian serta musik tradisional. Setelah upacara pelepasan berlangsung, rombongan arak-arakan berjalan menuju tempat upacara dengan diikuti musik tradisional seperti talempong, pupui, dan saluang. Selama upacara arak-arakan berlangsung, dalam perjalanan penghulu akan ditabalkan berjalan pada barisan paling depan, didampingi oleh bundo kanduang dan urutan selanjutnya di belakangnya para bundo kanduang. Kumpulan pemusik tradisional, para penghulu, mamat, dan para undangan kaum lelaki dan barisan paling belakang sendikali terdiri dari kaum perempuan yang membawa tudung saji, nah katidiang sariang yang berisi beras atau padi. Selama perjalanan arak-arakan ini akan diiringi oleh kumpulan musik tradisional yang berjalan di depan rombongan barisan penghulu. Setelah rombongan sampai di tempat upacara, mereka disambut dengan sirih pinang, dan tari-tarian. Sirih pinang yang pertama disuguhkan kepada penghulu yang akan dilantik. Setelah itu, baru rombongan naik ke rumah gadang atau balai adat. Hal yang utama adalah pada upacara samah menyembah ini adalah pasangan melewakan atau menambahkan penghulu baru, yang merupakan syarat resmi seorang menjadi penghulu. Salah seorang penghulu sepasukan akan menyampaikan pidato melewakan penghulu baru. Dengan selesainya membacakan pidato, pelantikan maka yang bersangkutan resmi menjadi seorang penghulu dan ia memiliki kewajiban menyenang semua tugas dan tanggung jawab sebagai penghulu di dalam kaum yang dipayunginya. Yang kedua itu adalah tradisi tari persambahan. Tari persambahan adalah tari tradisional yang berasal dari Sumatera Barat, juga merupakan nagari yang terkenal dengan keunikan budayanya. Tari ini bukan sekadar tari-tarian, tetapi juga merupakan perwujudan seni dan tradisi yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau selama berabad-abad. Asal-usul dari tari persambahan bertujuan untuk menyambut dan menunjukkan rasa hormat kepada pengunjung. Awalnya, tari persambahan digunakan sebagai tarian penyambutan untuk menyambut tamu istimewa saja. Seiring berjalannya waktu, tari ini berkembang menjadi ekspresi kegembiraan dan kebahagiaan dalam berbagai upacara adat seperti upacara pernikahan, upacara panen, dan masih banyak upacara adat lainnya. Dalam tarian ini, para penari juga membagikan daun sirih dan caranu kepada para tamu sebagai bentuk rasa hormat mereka. Makna dari tari persambahan ini memiliki makna kearifan lokal yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Tarian ini bukan hanya bentuk seni pertunjukan, tetapi juga simbol dari nilai sosial budaya, spiritual, estetika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Melalui tari persambahan, nilai-nilai seperti hospitalitas, penghormatan, pelestarian tradisi, identitas budaya, keharmonisan, dan kesopanan terus dijaga dan diteruskan kepada generasi mendatang. Memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam komunitas. Namun, makna kearifan lokal dari persambahan bagi masyarakat setempat dapat berbeda-beda, tergantung pada budaya dan tradisi yang ada di setiap daerahnya. Tari persamaan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat setempat dan merupakan cara untuk mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya serta adat yang dipegang erat oleh masyarakat tersebut. Baik, sampai di sini hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan saya dalam membacakan materi, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.